Nah, hari ini kita panen ditemenin sama pelangi, guys. Kalau kalian bisa lihat di sana, ya kan? Ya kan? Ada pelangi kan? Masya Allah, indah banget. Sekarang kita lagi memilih ubi-ubi yang sekiranya berkualitas untuk dijadikan sampel kadar. Oke. Bismillah ya, mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan, sesuai ikhtiar selama ini, karena suamiku bener-bener berusaha banget supaya ubinya bisa menghasilkan buah yang bagus seperti itu. Setelah ini dan hasilnya keluar, nanti insya Allah aku bakal bikin analisa keuntungan budidaya ubi kayu ya teman-teman, khususnya Kasesa, supaya teman-teman yang wilayah Sultra mungkin kalau ada yang berminat, daripada tanahnya kosong mending ditanemin. Nah, jadi hari ini kita mulai panen ya teman-teman. Yang kita panen ini luasannya sekitar 0,41 hektar atau setengah hektar kurang dikit. Nah, untuk proses panen ubi biasanya yang pertama kita lakukan adalah tebang bibit. Nah, setelah tebang bibit kemudian kita kumpulkan, itu kita mulai mencabut ubinya. Untuk luasan setengah hektar ini aku sama suamiku mengerjakan kepada orang lain gitu, jadi 5 orang, kisaran 5 orang untuk luasan setengah hektar kurang. Dan sebenarnya lebih dari 5 orang karena banyak juga yang bantu seperti itu. Kita bisa lihat di sini ubinya cukup lumayan ya teman-teman. Ada yang sepanjang ini juga. Nggak tahu ini berapa jengkal. Sekitar 5 jengkal kali ya. Ubinya kurang lebih agak besar-besar dan bisa dibilang agak merata ya. Karena memang hanya beberapa spot saja yang ubinya itu kerdil. Ciri-cirinya bisa kita lihat sebelum kita cabut itu, dia pohonnya benar-benar kerdil. Bisa dilihat dari segi pohonnya. Kemudian ketika dicabut pasti ubinya kerdil. Nah, ini adalah panen pertamaku, tanaman ubi pertamaku, sehingga ini panen pertama teman-teman. Ada yang beberapa ketika dicabut itu dia terpotong, tapi kita tetap harus berusaha untuk nyari potongannya, karena biasanya yang terpotong-potong itu yang ubi yang cukup besar dan panjang. Ada yang panjang seperti ini juga. Ini pengaruh karena pohonnya ini kena rindang, jadi kena rindang pohon mente teman-teman. Jadi ubi Kasesa ini tidak bisa dia kena rindang dari pohon-pohon tanaman lain gitu. Memang dilihat dari segi pohonnya dia akan menjulang tinggi dan besar, tapi dari segi buahnya di dalamnya itu kurang maksimal. Jadi dia kurus, kerdil, ada beberapa yang kerengkang seperti itu. Kita lihat-lihat lagi teman-teman hasil cabutan dari orang-orang. Oke, ada yang ketinggalan sedikit. Berapa ketinggalan? Jadi ketika selesai cabut dan selesai mengangsur untuk dikumpulkan di satu spot pada titik mobil, itu biasanya aku bakal cek lagi karena pasti ada beberapa yang terlewat gitu cabutnya. Oke, ini beberapa ubi yang ada di bawah pohon mente teman-teman. Tidak terlalu besar-besar, merata. Oke, ada beberapa yang busuk juga ya, yang tergenang air spotnya pasti busuk. Beberapa belum dicabut dan cukup lumayan menurutku. Luasan 0,41 ini aku hanya pupuk 1 kali teman-teman, dengan dosis 1,5 karung Ponska. Hanya 1 kali saja proses pemupukannya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. Oke, ini aku sebenarnya ngasih lihat ke kalian ada beberapa ternyata ubi, cukup banyak juga ubi yang sangat ekstra jumbo seperti ini. Mungkin sekitar ukuran betisnya orang gemuk ya teman-teman, seperti ini kira-kira. Ini benar-benar jumbo banget.
kurang lebih berapa kilo tuh teman-teman, ada 10 kilo kali ya, bahkan ada yang lebih besar-besar lagi teman-teman. Oke, jadi beberapa besar. Nah setelah tebang bibit selesai, cabut selesai, kemudian dikumpulkan, diangsur ke spot mobil. Nah ini adalah proses direncek di atas mobil. Dipastikan sebelum direncek di atas mobil seperti ini, dikondisikan dulu ubinya harus bersih dulu di bawah ya, tidak boleh banyak tanah dan lain-lain. Merenceknya pun harus bersih. Sebenarnya ada dua pilihan, direncek di atas mobil atau direncek di bawah kemudian dikarungin dan dilempar.